Oke, selamat malam rekan-rekan mahasiswa semua. Kita akan diskusikan pertemuan 12 komunikasi bisnis. Pada saat ini kita akan diskusi tentang wawancara kerja. Materi kuliah pada malam hari ini ada 5 topik. Yang pertama, pengertian dan jenis wawancara. Yang kedua, cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Yang ketiga, struktur dan teknik wawancara. Yang keempat, pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Yang kelima, ucapan terima kasih dan hasil wawancara. Itulah materi yang akan kita diskusikan pada pertemuan ini. Yang pertama, pengertian wawancara. Wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan informasi atau pertukaran informasi. Wawancara juga merupakan percakapan yang terencana dengan tujuan tertentu yang melibatkan dua orang. Jadi kita pahami dasar daripada pengertian wawancara. Yang pertama, pengertiannya adalah wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan informasi. Jadi informasi siapa yang dikumpulkan? Ya, informasi yang ditanyain tentunya ya. Informasi yang ditanyain. Kemudian wawancara juga merupakan percakapan yang terencana. Jadi di dalam wawancara tentunya sudah ada guidance yang sudah disiapkan oleh pewawancara. Kalau pewawancara itu tentang wawancara umum, maka sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Begitu pula untuk wawancara bisnis juga akan disiapkan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Karakteristik wawancara vs percakapan biasa. Wawancara itu mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Sifatnya lebih formal, terstruktur untuk memperoleh informasi spesifik. Itu adalah wawancara. Sementara kalau kita lihat percakapan biasa, namanya juga percakapan biasa, maka belum tentu ada tujuannya. Yang kedua, bebas. Sifatnya bebas. Mau ngobrol apa saja ya terserah. Karena ya percakapan biasa. Yang ketiga, tidak punya struktur. Artinya di sini ngomong seenaknya. Mau A, B, C, tidak berurutan, tidak terstruktur. Kemudian informasi yang diberikan juga bebas. Itu gambaran perbedaan antara wawancara dan percakapan. Kemudian wawancara menilai aspek kepribadian. Yang dilihat di dalam wawancara aspek kepribadian itu ada beberapa hal. Di antara yang pertama, penampilan secara fisik. Jadi kalau di dalam wawancara tadi, kita menginginkan dari pihak perusahaan atau pencari pekerja itu melihat penampilan
secara fisiknya bagaimana. Apakah dia jalannya bagus, apakah dia secara fisiknya gagah, proporsional, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, ya segala macam itu. Kemudian gerak-gerik dan sopan santun. Nah, di dalam satu wawancara, di situ ada namanya sikap yang diperhatikan oleh pihak pewawancara. Jadi pada saat biasanya di dalam satu wawancara itu masuk di dalam ruangan yang tertutup. Nah, dari situ seorang yang mau diwawancara perlu ada satu tata krama atau sopan santun, yaitu sebelum masuk ruangan ketok pintu dulu. Kemudian mendatangi, sebelum disuruh duduk, jangan duduk dulu. Karena akan dinilai masalah gerak-gerik dan sopan santun tadi. Selanjutnya, yang ketiga, nada suara atau tone voice. Jadi, jangan terlalu pelan, tapi juga jangan membentak-bentak. Jadi, disesuaikan dengan irama. Irama orang yang sedang diwawancara. Jadi, berbeda. Orang yang pada saat sedang diwawancara, itu mempunyai tone voice atau nada suara yang tinggi, kayak orang marah-marah. Nah, itu tidak pas. Yang keempat, rasa percaya diri. Jadi, di dalam wawancara tadi perlu menjaga sikap bahwa dia pada saat diwawancara itu menampilkan sikap yang tidak bingung. Jadi dia rasa percaya dirinya ada. Jadi pada saat diajak diskusi, diajak bicara, itu tatapan mata itu harus menatap kepada yang mengajak bicara. Jangan buang mata ke kiri, ke kanan, atau kelihatan bingung. Kemudian yang kelima, inisiatif. Jadi dinilai juga tentang inisiatif. Inisiatif ini merupakan satu sikap kreatif daripada yang diwawancarai. Kemudian kebijaksanaan. Jadi Anda juga dinilai masalah kebijaksanaan yang kalian peroleh, yang kalian lakukan. Bagaimana sikap kalian seandainya ditanya A, B, C, maka bagaimana menjawabnya. Itu akan menilai tentang kebijaksanaan. Kemudian masalah yang nomor 7, daya tanggap dan kerjasama. Daya tanggap dan kerjasama. Jadi pada saat dilakukan tanya jawab itu, Anda cepat respon atau lambat responnya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Selain itu kerjasama. Kerjasama ya di dalam pertanyaan-pertanyaan tadi kan juga ada pertanyaan tentang masalah kerjasama. Selanjutnya yang ke-8, masalah ekspresi wajah. Di dalam wawancara sebaiknya menampilkan ekspresi wajah yang gembira atau normal. Jadi jangan dibuat-buat. Yang ke-9, kemampuan berkomunikasi. Jadi di dalam wawancara juga ingin diketahui tentang masalah kemampuan berkomunikasi, yaitu bagaimana Anda menyampaikan sikap Anda di dalam berkomunikasi.
Jadi bagaimana menyampaikan pesan atau jawaban pada saat sedang dilakukan pertanyaan. Yang ke-10, sikap terhadap pekerjaan. Jadi bagaimana Anda menghadapi satu pekerjaan. Tentunya ini masih dalam taraf tanya jawab. Tapi ingin tahu pendapat kalian tentang pekerjaan yang akan dihadapi. Atau pekerjaan yang pernah dilakukan atau ditekuni. Kemudian yang ke-11 itu masalah selera humor. Selera humor juga diketahui juga. Jadi di dalam kehidupan pekerjaan kan tidak melulu serius terus. Perlu ada masalah humor. Karena selera humor ini juga penting sebagai alat komunikasi. Itulah aspek-aspek kepribadian yang dibutuhkan di dalam wawancara. Kita lanjutkan jenis-jenis wawancara dalam bisnis. Yang pertama, wawancara yang didominasi oleh pertukaran informasi. Yang pertama. Yang kedua, wawancara yang didominasi oleh pertukaran perasaan. Jadi masalah pertukaran informasi dan masalah pertukaran perasaan. Mari kita lihat wawancara yang didominasi oleh pertukaran informasi. Yaitu yang pertama adalah wawancara pekerjaan atau job interview. Yang kedua, wawancara informasi atau information interview. Kemudian yang ketiga, wawancara yang bersifat membujuk atau persuasif interview. Yang keempat atau D, wawancara bagi karyawan yang mengundurkan diri atau exit interview. Jadi itu adalah jenis-jenis wawancara yang didominasi oleh pertukaran informasi. Jadi baik pihak pewawancara maupun pihak yang diwawancarai saling bertukar informasi. Kita lanjutkan dengan yang kedua, wawancara yang didominasi oleh pertukaran perasaan. Yang pertama, wawancara evaluasi atau evaluation interview. Di dalam wawancara evaluasi ini banyak muncul masalah perasaan. Karena di dalamnya ada tanya jawab dengan pihak pewawancara sama yang diwawancarai tadi, itu masalah hal-hal yang sifatnya pribadi, menyinggung masalah pribadi. Sebagai contoh, ada pertanyaan yang menanyakan mengapa tugas yang dikerjakan, tugas yang diberikan kepada Anda tidak selesai. Nah, kemudian pihak yang diwawancari akan menjawab dengan tentunya ada mungkin permakluman atau permohonan maaf. Yang kedua atau B, wawancara pemberian nasihat.
atau counseling interview. Nah, di dalam wawancara pemberian nasihat tadi biasanya antara guru dan murid, orang tua dan anak, atau orang tua dengan ponakan. Nah, itu banyak menyinggung masalah pertukaran perasaan. Mengapa Anda berbuat seperti itu? Mungkin jawabannya dari pihak ini karena saya nggak happy. Nah, segala macam lah akan muncul di situ. Yang ketiga atau C, wawancara untuk mengatasi konflik atau konflik resolution interview. Di dalam wawancara untuk mengatasi konflik ini membutuhkan perasaan. Jadi tidak bisa menggunakan logika. Kita harus bermain di otak kanan. Kalau keras dilawan keras, akhirnya berantem. Maka pada wawancara untuk mengatasi konflik tadi, itu menggunakan perasaan atau otak kanan. Kemudian yang keempat atau D, wawancara teguran, yaitu disciplinary interview. Jadi kalau ada karyawan atau mahasiswa yang sering bolos, maka dilakukan wawancara teguran. Wawancara teguran ini sifatnya pertukaran perasaan. Kenapa kok Anda ini bukan langsung vonis? Bukan langsung vonis. Jadi pertukaran perasaan di situ yang bermain. Kemudian selanjutnya cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Yang pertama, kita perlu mengetahui tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua, jenjang karir. Yang ketiga, kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan. Yang keempat, tersedia program pelatihan bagi pegawai baru. Jadi kalau kita mau melamar satu pekerjaan, pengen tahu perusahaan itu seperti apa, ya kita melihat 4 item ini. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Jadi apa yang ada di dalam lowongan pekerjaan tadi, kita perlu tahu tugas dan tanggung jawab pekerjaannya apa nanti. Kemudian masalah jenjang karir. Bisa nggak saya masuk di perusahaan itu dengan kualifikasi S1 bisa menjadi manajer, bahkan kalau perlu direktur. Ada jenjang karirnya nggak di situ? Yang ketiga, kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan. Bagaimana kita nanti setelah masuk di dalam perusahaan tadi, bisa nggak berkembang menjadi yang lebih baik di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, tersedia program pelatihan bagi pegawai baru. Pada umumnya hampir semua perusahaan yang bonafit itu akan melakukan pelatihan bagi karyawan baru. Tapi lain halnya kalau perusahaan tadi
memang sudah mencari orang yang siap bekerja. Jadi tenaga jadi. Tenaga jadi. Jadi istilahnya orang yang dicari itu sudah berpengalaman. Kalau pegawai baru dimanapun pada umumnya kalau lulusan fresh graduate itu biasanya masih ada pelatihan untuk masuk ke jenjang pekerjaan yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, produk unggulan perusahaan. Nah, kita perlu tahu apa produk unggulan perusahaan yang akan kita masuki. Apakah berupa barang atau berupa jasa. Jadi kita perlu tahu perusahaan yang mau kita mulai tadi itu apa produksinya. Karena yang namanya produk tadi ada dua, yaitu produk barang dan produk jasa. Kemudian yang keenam, pesaing utama perusahaan. Kita juga perlu tahu pesaing utama perusahaan. Pesaing utama perusahaan itu lebih kuat atau lebih lemah. Atau perlu kita tahu siapa saja pesaing perusahaan yang akan kita masukin tadi. Kemudian yang ketujuh, pangsa pasar bagi produk perusahaan. Jadi kita perlu sudah mencari data tentang pangsa pasar bagi produk perusahaan. Nah, ini ada 7 item hal-hal yang perlu kita ketahui untuk mengenali pekerjaan dan perusahaan seandainya ada tawaran pekerjaan. Selanjutnya kita lihat struktur wawancara. Yang pertama, fase perencanaan. Jadi fase perencanaan ini adalah bagaimana mencari atau menyusun pertanyaan-pertanyaan. Pada saat prakteknya, biasanya pertanyaan tadi berkembang. Biasanya pertanyaan itu berkembang sesuai dengan kondisi yang kemudian kita lihat teknik wawancara. Teknik wawancara yang pertama, wawancara langsung. Wawancara langsung adalah wawancara secara tatap muka. Jadi orang ketemu orang. Itu wawancara langsung. Pada saat kondisi COVID-19 ini, wawancara biasanya dilakukan secara online. Dan kondisi COVID sendiri semuanya kolab perusahaan. Jadi praktis tidak ada penerimaan karyawan. Yang kedua, wawancara tidak langsung. Wawancara tidak langsung adalah seperti tadi, yaitu secara online.
online atau melalui surat. Surat yang dikirimkan lewat email atau apa, kemudian Kemudian yang ketiga, wawancara berpola. Wawancara berpola itu adalah wawancara yang dilakukan bertahap. Ada wawancara pertama, wawancara tentang kemampuan kompetensi. Kemampuan bahasa Inggris, pengetahuan pendidikannya. Yang kedua, wawancara tentang sikap. Yang ketiga, masalah evaluasi. Wawancara tentang hasil daripada wawancara-wawancara tadi untuk evaluasi. Pertanyaan penting dalam wawancara. Ada beberapa pertanyaan yang penting yang diantaranya adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu sifatnya tidak fokus, artinya masih secara umum. Kemudian pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang berfokus pada materi atau substantif. Yang ketiga, pertanyaan terarah. Pertanyaan terarah adalah pertanyaan yang langsung fokus pada permasalahannya. Kemudian yang keempat, pertanyaan netral. Pertanyaan netral ini adalah pertanyaan yang standar saja. Artinya pertanyaan itu bisa kemana saja. Yang kelima, pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif adalah pertanyaan yang muncul dari hasil jawaban. Jawaban itu kemudian digali lagi. Jadi biasanya pertanyaan reflektif tadi biasanya untuk menggali informasi lebih banyak lagi. Yang keenam, pertanyaan hipotetis, yaitu pertanyaan yang perkiraan sementara. Mari kita lihat pertanyaan terbuka. Contohnya adalah sebagai berikut. Bisakah Anda menceritakan mengenai diri Anda? Jadi pertanyaan ini sifatnya terbuka. Jadi tidak menjurus berfokus umur kalian berapa, ininya berapa, segala macam. Jadi di sini pertanyaannya sifatnya terbuka. Bisakah Anda menceritakan mengenai diri Anda? Jawabannya juga tidak terstruktur. Jadi terserah Anda bagaimana cara menjawabnya. Yang kedua, contoh yang kedua, mengapa Anda melamar pekerjaan ini? Ini pertanyaan jawabannya kan sama-sama. Pertanyaan jawabannya umum juga. Jadi masing-masing orang yang diwawancara jawabannya akan berbeda-beda. Kemudian, apa pandangan Anda mengenai bidang kerja yang Anda tekuni? Jadi biasanya pertanyaan ini ditujukan kepada orang yang diwawancarai itu sudah pernah bekerja.
mempunyai pengalaman kerja. Kemudian yang pertanyaan tertutup. Apakah Anda senang membaca buku? Jadi ini pertanyaan tertutup. Kenapa? Karena tidak semua orang senang membaca buku. Nah, ini terfokus ditutup. Jadi maksudnya langsung lari ke buku. Bukan koran, bukan internet, tapi langsung buku. Berapa rentang umur Anda? Rentang umur Anda. Biasanya di dalam pertanyaan berapa rentang umur Anda disebutkan lagi. 40 sampai 50, 30 sampai 40, nah, segala macam ada rentang. Anda sudah berkeluarga? Anda sudah berkeluarga? Nah, itu pertanyaan tertutup juga. Kemudian apa jabatan Anda sekarang? Kemudian yang ketiga, pertanyaan terarah. Jadi pertanyaan ini sudah mengarahkan. Anda sudah lulus D3, bukan? Kalau sudah lulus S1, S2 atau D4, kan biasanya D3 sudah lewat. Kemudian yang kedua, Anda bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi sudah mengarahkan bahwa kalau diterima, Anda bersedia ditempatkan di mana saja. Yang keempat, pertanyaan netral. Ini contohnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai pekerjaan yang membutuhkan banyak perjalanan? Jadi pertanyaan netral itu pertanyaan yang tidak mempengaruhi. Kemudian yang kedua, mengapa Anda meninggalkan perusahaan? Yang kelima, pertanyaan reflektif. Interviewee itu adalah orang yang ditanyai. Sebenarnya saya menyukai pekerjaan saya yang lalu. Menarik dan kompensasinya juga bagus. Tetapi saya mendapatkan masalah dengan supervisor. Kemudian interview merefleksikan tadi pertanyaan dari pihak yang diwawancara tadi. Masalah dengan supervisor, interviewee menjawab, selama ini saya telah berusaha bekerja dengan baik. Tetapi beberapa teman seringkali menimbulkan cekcok. Nah, ini terus digali terus. Jadi pertanyaan reflektif tadi adalah pertanyaan yang merefleksikan hasil jawaban dari yang diwawancara tadi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan hipotetis. Contohnya, jika bawahan Anda nanti ternyata lebih terampil daripada Anda dalam beberapa hal, apa yang akan Anda lakukan? Nah, jadi
pertanyaan hipotetis tadi itu adalah pertanyaan yang memerlukan jawaban analitis. Karena yang namanya hipotesis tadi adalah dugaan sementara. Jadi si penanya tadi menduga kalau ini gimana pertanyaannya? Kalau bawahan kamu nanti lebih pinter dari atasannya. Yang ketujuh, ucapan terima kasih. Setelah wawancara kerja berakhir, ucapkan terima kasih kepada pewawancara. Mengapa kok kita mengucapkan terima kasih kepada pewawancara? Tujuannya adalah untuk penghargaan atas waktu yang telah mereka sediakan untuk wawancara ini. Itu maksudnya ucapan terima kasih tadi. Yang kedelapan, hasil wawancara. Yang pertama, pengumuman daftar calon karyawan diterima. Pengumuman daftar calon karyawan ditolak. Yang ketiga, kegiatan calon karyawan diterima. Jadi ada 3 hal yang dilakukan pada saat setelah wawancara selesai, yaitu hasil wawancara. Tentunya yang pertama, menyiapkan atau memberikan pengumuman daftar calon karyawan diterima dan daftar calon karyawan tidak diterima. Jadi biasanya untuk sekarang ini dilakukan secara online. Secara online. Kadang-kadang dalam satu wawancara itu ada satu strategi. Kalau dalam 1 minggu tidak ada jawaban, artinya Anda tidak diterima. Nah, itu bisa, tapi diumumkan, diberikan. Kemudian setelah itu, setelah ada pengumuman calon diterima, ada kegiatan calon karyawan yang diterima. Apa-apa yang harus dilakukan atau disiapkan. Terima kasih. Jangan lupa like and share dan subscribe. Baik, terima kasih rekan-rekan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau yang mau ini dibuka mikrofonnya ya. Dibuka mikrofonnya. Oke, ada pertanyaan? Kita lihat sekarang Yunita Kartika Sari, ada pertanyaan? Enggak ada Pak, cukup paham. Oke. Ya. Arlentina. Cukup Pak, paham. Oke. Alma Siti Nur. Cukup Pak, paham. Asep Sulaiman. Cukup Pak, cukup bisa dipahami. Oke, baik. Rekan-rekan semua, ini kita untuk pertemuan ini kita cukupkan. Sambil jangan lupa dijawab tugasnya ya. Tugasnya itu dikirim ke Siakat, kemudian sama yang ada di email. Ya, kemudian materinya segala macam bisa di-download di Siakatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh.